Makanya ada pocong tuh karena tadi talinya mungkin lupa dilepas itu. Kalau misalkan habis dimakamkan dikubur kan harus dilepas gitu. Ya itu minta ibaratnya dilepasin. Nanti kalau sampai lihat lagi tolong dilepasin ya. Iya nanti terlepasin. Jangan cuma pocong. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Adi. Halo, ya. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu teman-teman bagi yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan bisa banget ke Puri Indah Seluler. Linknya ada di bawah ya. Kita lanjut aja. Mas Adi silakan bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami. Silakan. Ya. Jadi waktu pertama awal saya di sini ngelihat sesuatu di desa saya, yaitu di desa Karangtangsi. Bloknya, desanya Desa Losari Kidul. Tepatnya di belakang rumahnya Mas Denong juga di situ. Di situ kan ada sebuah karangan atau misalkan itu tempat angker lah dibilang gitu kan. Jadi di situ tuh banyak, ibaratnya kalau orang-orang yang pintar mungkin banyak yang lihat penampakan atau misalkan makhluk halus lah gitu ya. Lah di situ kan waktu saya kecil itu kan saya kan sering main sangkiongan gitu sangkiongan. Kan. Itu kan sama anak-anak gitu kan. Lah kebenaran di di sungai, bukan di sungai tapi karangan yang di Tati itu, tapi sudah almarhum orangnya. Nah di situ kan ada sungai sumur. Sumur itu kan sumur tua, paling tua di situ. Nah sumur itu jadi tidak ada yang ibaratnya kalau itu tidak aktif lagi sumurnya. Waktu saya kecil udah lama itu lah. Setelah itu kan saya tuh waktu kecil kan main sangkiongan sama teman-teman. Akhirnya kan saya tuh ngumpet lah di situ di sungai sumur. Nah sumur itu kan yang nggak tahu namanya sumur kan kadang anak kecil kan cuman itu ibaratnya sumur biasa atau apa. Tapi setelah saya lihat di situ ada yang namanya itu Petruk. Maksudnya Petruk? Dulu kayak kan wayang ada kayak gitu. Dulu kan ada yang namanya Petruk yang tatang es, gitu kan ya. Yang di komik-komik gitu. Itu kan ada Semar, ada itu Gareng gitu kan. Saya tuh waktu itu teman-teman pada ngumpet di situ. Lah, tapi nggak sengaja saya ngeliat cuma saya sendiri di sumur tersebut. Akhirnya saya ngomong sama. Bentuknya wayang apa gimana itu? Itu bentuknya sih Petruk itu. Oh, wujudnya manusia. Berwujud Petruk. manusia tapi wajahnya itu Petruk. Jadi dia setengah badan ke sini. Tapi dia kondisi kayaknya sih lagi ngerokok. Lagi ngerokok. Bentuknya sama itu. Kan dia lagi ngerokok di sumur. Cuman saya ngomong itu ada Petruk di situ. Mana nggak ada. Oh, ke teman-teman tuh. Ke teman-teman tuh yang lagi pada ngumpet di sampingnya gitu. Akhirnya kan teman-teman nggak percaya. Pas udah nggak lama, saya akhirnya kan pada ngumpet lagi ke tempat yang lain kan, takut barangkali ada apa-apa. Lah di situ kan akhirnya kan saya cerita lagi sama teman-teman, di situ ada Petruk. Soalnya kan saya tadi lihat sekilas, cuman kan kalau yang teman-teman nggak pada tahu gitu. Akhirnya saya langsung pergi gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita ngumpet lagi itu di tempat yang lain. Itu kejadian yang saya alami, penampakan Petruk. Mungkin kalau orang-orang yang tahun lahir 85-an itu pasti tahu yang namanya Petruk, cerita komik Tatang Es itu yang Petruk, Gareng itu kan Semar. Itu sebenarnya banyak juga nggak yang lihat itu sebelum sampean atau sesudah sampean setelah itu? Setelah saya ngomong sama anak-anak yang lain, ada Petruk, terus nggak lama langsung hilang dia tuh. Cuma setengah badan lah. Ya berarti udah jarang ada yang lihat lagi penampakan Petruk di situ lagi. Di situ juga pernah saya dengar kata itu kan ada, kalau zaman dulu namanya Pringjani. Itu tuh bentuknya kayak buruk.
Jadi, Gimana itu? Di sama di tempat itu di juga. tempat itu juga di Karangan. Cuman itu kan ibaratnya orang kan ada yang pas kebenaran mungkin tahu. Soalnya kan di jalan sini juga kan dulu kan ini tempatnya tempat kawasan tempatnya Belanda. Karangtang itu zaman dulu tuh tempatnya Belanda. Tepatnya itu di markasnya kan di pabrik es dulu, namanya pabrik es. Jadi di situ tuh emang tempatnya orang-orang Belanda dan tempat orang penjajahan dulu tuh banyak orang meninggal tuh di situ juga itu. Jadi Karangtangsi itu dulu di blok, makanya banyak bekasan-bekasan bata-bata yang sudah pada rapuh ya itu kan. Di sini kan ada itu di situ. Makanya dibilang angker ya memang angker kalau daerah untuk khususnya di blok Karangtangsi itu. Saya juga lihat lagi itu di sebelahnya Karangtangsi itu juga ada. Apalagi tuh? Itu anak kecil lagi lari-lari jam 2 malam. Maksudnya anak kecil beneran anak kecil atau tuyul atau apa itu? Ya mungkin kalau mungkin orang tuyul. Kalau saya lihat pasti tuyul. Soalnya sekarang kan kita jam 2 malam terus ada anak kecil tapi sepi. Secara logika kita kan masa anak kecil pas saya udah mau ke situ langsung menghilang. Iya. Itu kan tiba-tiba hilang aja. Iya, ini saya merinding akhirnya. Iya, jadi kan tapi cepat dia larinya. Larinya cepat. Kalau sampean kejar-kejaran itu enggak bakal kejar. Oh, enggak. Itu di Karangnya tadi sampingnya lagi. Itu di area perbatasan Karangsari sama Karangtangsi. Iya. Itu. Soalnya kan Karangsari Karangtangsi juga itu kan berdampingan. Cuman dibedain bloknya sama ada jalan aja gitu. Itu di situ angker. Lah di Karangannya Pak Mantri almarhum itu ada lagi. Lihat apa lagi tuh sampai? Itu tuh waktu zamannya dulu ada bioskop kuliah namanya. Itu kan kalau nonton pulang malam jam 11 atau jam 10 lah biasanya kan pada pulang. Di situ kalau lewat situ kan gelap. Nggak kayak sekarang kan terang ya. Kalau dulu gelap tuh. Jadi satu rumah cuma satu lampu kayak itu. Saya kalau mau pulang situ jadi Itu nggak ada penerangan di Pak Mantri mah itu? Nggak ada. Kosong. Itu rumah tua. Rumah tua terus. Rumahnya dokter zaman dulu namanya Pak Mantri, mungkin anak-anaknya sudah pada merantau semua deh. Jadi situ luas banget. Terbengkalai juga berarti. Dia tuh yang meninggal juga di situ waktu dulu. Jadi akhirnya kan yang namanya mistis pasti ada lah gitu kan. Ada yang pas saya pulang tuh ada kayak suara yaitu orang menangis gitu kan. Ada orang misalkan kayak orang menjerit gitu. Nangisnya nangis kenapa? Nangis tuh biasanya ya kayak orang merintih gitu. Minta tolong atau cuma nangis biasa aja? Gitu. Tadi terus langsung gak ada lagi. Terus pernah lihat lagi ada kan di situ kan ada kayak semacam ayunan. Ada ayunannya juga di tempat itu. Padahal udah ditinggal tapi masih ada tuh. Iya, masih ada. Lah itu tuh saya ini lihat pas waktu pulang nonton bioskop biasa kalau misalkan malam tuh ada yang ayunan gitu. Warnanya putih, rambutnya panjang. Perempuan. Sampean mau ikut ayunan bareng nggak waktu itu? Enggak ya. Cuma saya mau nonton doang. Kalau sekarang ada HP sih mungkin bisa di video lah gitu ya Pilar. Iya. Ya kalau di sini kalau beneran pas lihat mungkin sampean nggak kayak gitu ceritanya. Ya beda lagi lah gitu kan. Tapi emang di situ banyak orang yang lewat ke situ juga pasti pada lari. Sering ada penampakan soalnya di situ. Apalagi hawanya juga berarti kental dengan mistis kali. Ya soalnya kan karena rumah udah ditinggalin. Rumah udah berapa puluh tahun itu ditinggalin kosong. Iya kosong. Nggak ada penerangan juga. Nggak ada penerangan juga. Kalau habis hujan pasti itu ada. Biasanya yang orang lihat atau sampean lihat selain tadi ada lagi nggak di situ? Ada. Apa itu penampakan apa? Itu kalau nggak salah sih kayak semacam orang besar. Saya pernah lihat tuh. Orang besar kayak gimana itu Mas? Kayak orang besar badannya tapi ya kalau zaman dulu ngomongnya sih
buta gitu kan. Buta. Buta. Buta itu bukan yang nggak bisa lihat, bukan? Bukan, itu sih Beta, mata. buta mata. Butanya ini buta sejenis jin lah. Sejenis jin itu waktu ada. Tingginya segimana itu mas? Perkiraan mas? Perkiraan 5 meter adalah. Wah gede berarti ya. Lumayan gede. Itu hitam. Tapi sempat lihat wajahnya juga atau? Cuman badannya kan. Jadi badannya. hitam sih. Kayak siluet aja berarti ya, iya, hitam aja gitu. kayak gitu ya. Sering juga kejadian dulu kan ada cerita yang namanya Wewe Gombel. Di mana itu? Di situ juga. Di situ juga, iya. Di Karangman Pamantri itu. Itu. Pokoknya lingkupannya sekitar itu. Sampean sempat lihat juga tapi yang Wewe Gombel itu. Kalau Wewe Gombel saya pernah ada temen. Jadi dia itu? Tuh waktu maghrib kan dulu katanya kan kata orang tua kalau habis maghrib tuh mau maghrib itu jangan balik keluar soalnya nanti ada Wewe Gombel. Ternyata ada temen yang dibawa Wewe Gombel. Beneran itu dibawa? Iya dibawa. Terus gimana itu mas yang terjadi mas? Ya dibawa selama berapa hari, akhirnya anak itu tuh kembali lagi. Oh hilang aja gitu pokoknya. Iya sampai orang tuanya nyariin kemana juga nggak tahu kan dulu kan nggak ada medsos jadi ya susah untuk nyari itu. Ya warga biasanya kan kayak mukul-mukul alat dapur apa gitu kayak gitu nggak waktu pada saat hilang itu? Itu kita paling pakainya tongprek aja. Tongprek apa itu? Tongprek tuh yang kayak semacam kentongan dari bambu kan? Iya itu kan kalau malam biasanya dulu kan ada gitu kan tongprek semacam itu biasanya ada lah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan udah zaman modern mungkin pakainya apa sih kayak kentor itu kan tiang listrik juga. Tapi itu sebenarnya di situ juga ada lagi tuh kalau nggak salah tuh. Dulu kan ada yang namanya anjingnya anjing kayak serigala aungannya. Anjing tapi mirip serigala aungan. Suaranya tuh kan kalau dulu kan anjing yang au. Tapi beneran di situ di lokasinya dia. Iya itu suaranya kayak wah. Itu tuh anjing setan. Tapi memang nggak ada wujud anjing secara fisik benerannya gitu. Gak maksudnya ada. Sehari-hari gitu nggak ada ya. Nggak ada. Cuman apa sih ibaratnya suara anjing tapi nggak tahu anjingnya di mana. Tapi kalau sekarang kok anjingnya ada di mana-mana ya? Iya, makanya saya heran itu. Kalau anjing sekarang tuh kayaknya pengen apa sih ya? Iya, kesel sedikit ya itu ya yang keluar ya. Aduh, di mana-mana. Banyak makannya anjing sekarang sih. Ya. Kalau dulu kan banyak apa sih? Banyak maunya. Ya itu. Makanya apa sih? Anjing apa zaman dulu emang ditakutin anjing juga. Itu anjing-anjing gaib yang tadi. Iya, anjing gaib. Nah, pengaruhnya apa makanya ditakutin tuh kalau kita dengar tadi misal lolongan anjing yang mirip serigala anjing gaib tadi? Ya mungkin yang dirasa sampean atau barangkali pernah mendengar itu apa yang terjadi? Kayak orang tuh kayak orang dikejar-kejar aja sih. Oh perasaan walaupun was-was gitu ya, walaupun nggak ada tapi seakan-akan tuh kayak di samping aja gitu. Dulu kan rumahnya kan orang di sini kan rumah juga jarang, terus juga banyak kanan gubuk semua masih ibaratnya nggak ada rumah. Paling beberapa orang yang punya rumah itu. Zamannya saya waktu berarti umur sekitar 7 tahun, 10 tahun lah gitu. Berarti sekitar 199-an tahun itu ya. Iya. Itu zamannya saya waktu kecil itu kalau main kan dulu sih enak sih ya. Jadi cuman takutnya kalau gelap. Iya. Penerangan masih minim juga ya di Karangtangsi khususnya juga ya. Jadi masih ini. Kalau zaman dulu cuman apa sih orangnya tuh berani-berani. Ya tapi sampean takut juga sih. Tadi tetap lari. Itu kalau misalkan banyak orang ya berani. Iya. Kalau sendirian kan berarti kan lari kan. Enggak sampean banyak orang juga tetap lari kayaknya. Iya. Ya itulah ibaratnya kita kan yang namanya hidup itu kan pasti ada yang namanya makhluk gaib. Nah itu di Karangtangsi tadi di Pamantri sudah ada. Ada lagi nggak tempat Karangtangsi yang sempat sampean lihat ada penampakan? Ada lagi di itu sih. Apa sih itu yang pabrik esnya? Di pabrik esnya. Waktu saya masih kerja di situ. Oh dulu juga sempat kerja ya di situ ya? Iya di situ kerja. Jadi malam-malam tuh saya tuh kan kerja malam. Lembur atau shift malam? Shift malam.
sampai jam berapa, berarti jam 11 lah. Nah itu kan saya kan lagi produksi lah gitu kan ya, lagi ngelapin kaleng-kaleng yang pada ini mau di cat. Terus saya tuh ngeliat nggak sengaja gitu, ada kaki Kaki dua, tapi sininya nggak ada. potong. Iya. Terus sampai saya akhirnya kan sampai merinding ya, penasaran tapi saya takut gitu. Akhirnya saya ngomong sama temen, tadi situ ada apa sih, ada penampakan yang bener, ada situ apa sih, kaki. Yo langsung pada ini, Pada apa itu? pada kabur. Oh, pada kabur. Iya. Ya itu kan bukti nyata, banyak orang juga tetap kabur. Iya, itu yang namanya mistis tuh ibaratnya itu apa sih? Posisi kita sedang panik. Pasti kita pada takut itu. Apalagi jam. Tapi itu posisinya berdarah-darah atau gimana itu yang Enggak. tadi? Oh enggak ya, cuma memang nggak ada ini. Iya, itu. Jadi emang penampakannya cuma jalan. Oh bisa jalan juga itu? Jalan cepet itu, makanya kan kaki jalan. Terus saya ngomong langsung ke temen. Ya temen langsung pada kabur gitu. Padahal nggak lihat itu teman sampai. Iya, cuma saya diceritain aja. Iyalah. Akhirnya kan temen otomatis kan takut panik gitu kan. Di situ terus saya ngeliat kayak semacam pocong gitu. Di mana lagi itu Mas? Itu di rumah saya gitu. Di rumah saya masih di situ juga. Jadi apa sih? Pocong. Bukan sampean lagi pakai mukena kan, tapi bukan. Bukan. Nanti emang beneran pocong ya. Nah, jadi saya kasih pas gitu kan, ini pocong kayaknya bener apa enggak gitu. Saya ngomong sama ibu saya, itu ada pocong. Di mana itu lokasinya, di mana? Di kamar, di WC? Saya di dalam, dia di jendela. Oh, di jendela rumah. Lagi jalan kayak gitu. Terus akhirnya kan waktu itu kan saya masih kecil, cuman ya langsung ini aja meluk ibu gitu kan, saking takutnya gitu. Akhirnya kan mana tuh nggak ada deh, itu deh nggak ada. Pas udah lewat jendela hilang lah. Tapi yang namanya pocong itu yang sampean lihat lompat-lompat apa sebenarnya kayak jalan biasa aja kayak gitu, kayak Oh iya, itu pocong tuh ya bisa loncat, bisa kayak jalan, bisa ngilang. Jadi kalau misalkan makanya ada pocong tuh karena tadi talinya mungkin lupa dilepas itu. Kalau misalkan habis dimakamkan, dikubur kan harus dilepas itu. Ya itu minta ibaratnya dilepasin. Nanti kalau sampean lihat lagi tolong dilepasin ya. Iya nanti tak lepasin. Jangan cuma pocong gitu. Tapi saya ngomong dulu sama pocongnya. Benar dulu. Mau nggak dilepasin? Iya. Wandi biro. Lah itu. Iya. Itu tapi saya pas ada lagi di terakhir di sebelahnya karangan yang di tadi itu almarhum di sana. Itu ada kuntilanak tuh 2 kalau nggak salah. Pada saat sampean lagi ngapain itu? Saya tuh waktu dulu kan ngaji di pakai air gitu kan, pakainya Quran. Terus kan di belakang kan jalannya kan masih kampung lagi, masih sepi. Pas saya jalan tapi agak ngelirik ini putih-putih kok. Akhirnya saya tuh bingung ya, mau lari apa enggak, udah gitu kan. Akhirnya saya tuh langsung lari. Nah itu di situ saya emang benar-benar ketakutan ya, mengenai anak kecil ya, masih kecil lah gitu kan. Pasti kan ada perasaan. Nggak tahu itu 2 dari mana kan di belakang. Saya kan ngelirik. Oh sempat waktu lihat juga. Ya sebelum kesana tuh saya ngelirik dulu kayak gini. Oh adanya di samping sampean dulu. Iya itu 2. Bentuknya rambutnya panjang, terus putih, sini nggak ada. Itu saya sampai merinding nih. Pokoknya kalau sampai diceritain sama teman-teman juga nggak percaya, katanya jalan situ katakunya emang ada. Sampai saya merinding kalau misalnya lewat situ pasti merinding. Kalau misalnya merinding berarti kan ada gitu. Pokoknya siapa aja yang misalkan kita lewat jalan sepi terus perasaan merinding berarti itu ada di samping kita gitu. Gitu. Mungkin lagi dikukurin juga gitu. Iya mungkin kayaknya.
Nah itu di luar, itu yang terakhir di Karangtangsi itu. Iya. Di luar Karangtangsi yang pernah sampean alami hal mistis ada lagi nggak itu? Ada itu di apa sih ya? Mungkin ada sih yang di puncak sih. Di Oh sampean sempat pernah mendaki gunung juga? Iya itu di Ciremai. Gunung apa itu? Oh. Di Ciremai itu. Jadi apa ya? Ya jadi saya tuh nggak bawa bekal apa-apa gitu kan, nggak bawa tenda, nggak bawa apa. Akhirnya kan saya tuh Waktu itu berapa orang naik gunung? 7 orang. 7 orang. Nggak bawa tenda nggak apa, kita naik. Terus pas turun saya kan berhenti di pohon seruni. Saya nggak tahu itu pohon seruni itu katanya angker dan ada yang pernah meninggal di situ. Waktu saya belum ngerti paham tuh. Saya tuh kan ada orang di situ, kan saya di belakangnya pohon seruni. Mas, tolong fotoin. Dulu kan pakainya Kodak, Iya. nggak pakai HP gitu kan. Dipoto, ya udah foto. Tapi nggak jalan. Maksudnya apanya nggak jalan? Kodaknya pas di Kan nggak ada kakinya. Iya nggak ada kakinya, heran tuh nggak nyala gitu. Nggak nyala. Akhirnya kan akhirnya kan nih Pak nggak nyala gitu. Pas di sana nyala. Pas dipencetin sama. Iya di daerah sana misalkan gajah Oh yang selain dekat pohon seruni itu nyala. nyala Tapi kalau foto di pohon seruni nggak nyala. nggak Maksudnya nyala kayak itu. gitu. Jadi kan 3 kali Pak masa nggak nyala Pak? Terus Tapi yang motoin tetap Mas itunya kan yang punya saya Kodak. yang nomor Sampai ya. akhirnya pindah posisi lah di situ. Lah pas malamnya kan itu jam sore sih, waktu malam kan hujan, udah nggak bawa tenda, nggak ibaratnya belum makan, terus juga tidur juga asal di belakangnya pohon seruni itu. Tidur ber-7. Jadi saya tidur kayak gini sampai di situ kan, yang temen di belakangnya itu pakai swimwear kan enak, kalau yang lain pakainya jaket semua gitu. Terus ada yang ngutik kayak tuh kakak temen, kayak jangan bercanda sih, ini lagi serius, lagi pada kedinginan gitu kan. Dutik, enggak saya enggak ini kok, enggak kerjain kamu gitu. Ngejail. Dutik lagi telinga saya tuh, tak pegang tapi tangannya dingin. Oh yang tadi ini tuh megang sampean tuh. Pas ini saya merinding ya. Iya. Pas pegang ininya tapi di sini nggak ada dengan ini. Maksudnya kosong habis ini? Iya. Kosong gitu. Tangannya doang. Oh, Pas tangannya gitu kan, doang. kok nggak ada ini, pas sini nggak ada. Terus pas gitu saya tuh kayaknya di sini ada yang jahilin. Mungkin kita nggak pernah pamit ya. Akhirnya kan udah malam itu jam 12 malam sampai jam 1 saya nggak tidur sampai subuh. Akhirnya kan teman-teman sih pada tidur. Jadi saya itu pas ngomong sama temen paginya tuh, terus kan kita kan turun. Saya malam tuh ada yang ngerjain, yang benar gitu. Iya benar ada yang ngerjain. Kamu waktu malam ngerjain aku sih enggak, jangan. Kamu enggak, terus enggak ada yang ngerjain. Iya semalam tuh ada yang ngerjain. Tuh megang telinga saya tapi tak pegang tangan saya, Tangan dia itu yang jahilin. tapi nggak ada lengannya. Oh gitu ya, makanya saya kalau misalkan saya ngomong pasti kamu pada kabur gitu, malam-malam kabur kan kasihan. Itu kan nanti kita bisa tersesat semua. Akhirnya lah itu, oh gitu ya. Padahal kalau tersesat jadi ceritanya makin panjang, bagus tuh. Iya itu sebenarnya sih, cuman kasihan. Kasihan juga. Itu kan kalau misalkan saya ngomong, udah pada lari semua, gitu kan. Ada yang kan posisinya malam gitu kan. Lah itu kan pas dibawa lagi di Cibunarnya ngomong, di situ kemarin ada pendaki yang meninggal, perempuan. Barusan aja atau udah lama? Iya barusan. Dia katanya, oh gitu ya, iya. Kenapa katanya Mas? Katanya sih nggak kuat gitu, nggak kuat dingin gitu. Oh nggak kuat tinggi. Akhirnya kayak gitu, akhirnya ya udah wes, udah kepala tanggung kayak gitu. Akhirnya kan, iya ya udah nggak apa-apa wes. Yang penting kamu kalau misalnya ke atas lagi atau apa pamit atau misalnya punten. Iya soalnya saya nggak punten atau pamit itu sama waktu di itu. Yang artinya itu kirain tempat biasa aja. Iya gitu. Ternyata di situ ternyata angker juga, iya, di tanduran seruni ibaratnya itu. Pokoknya ada sebuah tanduran atau pohon seruni itu yang angker di situ.
banyak yang kejadian yang apa sih yang meninggal. Yang meninggal juga banyak ya ternyata di situ. Ya ada beberapa orang itu yang Tapi memang dekat situ meninggal. iya daerah-daerah situ juga. Itu yang berkesan sama waktu saya sama teman-teman di pendakian Gunung Cermai. Itulah cerita yang pernah saya alami secara nyata ya. Secara nyata. Ya mungkin banyak sih cerita-cerita yang lain, cuman kan kita kan yang selalu mengingatkan pikiran tuh yang itu saja. Iya, yang itu yang paling melekat ya. Gitu. Oke, Mas Ibon tadi ceritanya seperti itu saja ya. Iya, terima kasih Mas Ibon. Tadi Mas Adi ya. Iya, Ibon, apa dipanggil itu juga. Iya, jadi ceritanya tadi menarik sekali dari tadi di desanya ya, di bloknya sendiri. Di blok sendiri, desa sendiri. Desa Losari Kidul, blok Karangtangsi aja banyak banget cerita horornya ya. Sekali-kali sampainya yang jadi hal horornya juga nggak apa-apa. Ya nanti bisa kabar-kabar gitu. Iya. Nanti bisa datang lagi lah gitu. Iya, jadi terima kasih sudah menjadi narasumber di channel PKWN Triple Six ini. Terima kasih Mas Ibon. Iya. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.